Debut positif, Rasmus Højlund siap lanjutkan momentum di Manchester United. Sebuah asa diapungkan oleh Rasmus Højlund. Striker muda itu berharap bisa melanjutkan momentum positif yang ia bangun di skuad Manchester United. Højlund resmi pindah ke Manchester United di musim panas ini. Namun debut sang striker di tim utama MU harus tertunda karena ia mengalami cedera. Setelah menanti sekitar 3 pekan, Højlund akhirnya debut di tim utama MU. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat Setan Merah dikalahkan Arsenal dengan skor 3-1. Højlund mengaku sudah tidak sabar untuk bermain lagi di skuad Manchester United. "Ya, saya sudah tidak sabar untuk kembali ke Manchester United," ujar Højlund kepada Bold. Timnas Indonesia U17 bertolak ke Jerman pada 16 September 2023, bawa 28-34 pemain. Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023 akan segera berangkat ke Jerman untuk menjalani pemusatan latihan, TC. Skuad Garuda Asia dijadwalkan bertolak ke negeri Der Panzer pada akhir pekan ini. Rencana Timnas Indonesia U17 akan berangkat ke Jerman pada 16 September, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September. Untuk jumlah pemain yang akan dibawa ke Jerman, kata Erick Thohir, belum diputuskan. Namun, perkiraannya adalah sekitar 28-34 personel. Tergantung nanti kondisinya seperti apa. Tentu, kami tidak mau bicara soal cedera, tapi yang namanya manusia bisa cedera, ucapnya. Jadi, tergantung nanti kondisi para pemain, tambah pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara, BUMN ini. Selama di Jerman, Timnas Indonesia U17 tak hanya berlatih. Skuad Garuda Asia juga dijadwalkan melakukan sejumlah laga uji coba. Adapun Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia mulai 10 November dan berakhir pada 2 Desember 2023. Kejuaraan tersebut bakal dilangsungkan di 4 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Hadapi partai krusial lawan Ukraina, Timnas Italia malah dilanda badai cedera. Jelang menghadapi laga penting lawan Ukraina, Timnas Italia mendapati kabar buruk. Terbaru, nama-nama seperti Gianluca Mancini dan Matteo Politano telah diputuskan untuk tidak ikut serta dalam laga tersebut karena cedera. Gli Azzurri akan menjalani pertandingan krusial menghadapi Ukraina dalam laga lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup C. Duel kedua tim bakal berlangsung di San Siro, Rabu, 13 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim besutan Luciano Spalletti wajib mendulang poin penuh di laga tersebut jika ingin lolos ke Jerman tahun depan. Mengingat, laga terakhir lawan Makedonia Utara di luar dugaan menelan hasil imbang sehingga sedikit menghambat laju mereka. Saat ini Italia berada di peringkat ketiga pada klasemen sementara, terpaut 3 poin oleh Ukraina dan 9 poin dari pemuncak tabel, Inggris. Peluang mereka untuk lolos kini berharap pada status runner-up dan mau tidak mau harus saling bunuh dengan sang lawan. Jalan ninja Marco Verratti. Marco Verratti membuat pilihan yang unik pada bursa transfer awal musim 2023-2024 ini. Ketika banyak pemain lain memilih pindah ke Arab Saudi, Verratti punya jalan ninja dengan pindah ke Qatar. Marco Verratti, seperti Neymar dan Lionel Messi, jadi sasaran kritik fans PSG. Verratti dinilai tidak tampil optimal pada musim 2022-2023 lalu. Padahal, dia tampil cukup konsisten. Verratti masih berada di top level. Dia masih berada pada usia emas pemain sepak bola, 30 tahun. Verratti punya banyak tawaran dari klub top Eropa. Dia juga punya tawaran mewah dari klub Arab Saudi. Namun, Verratti mengambil jalan berbeda dibanding pemain lain. Magis Jorginho bikin Declan Rice terkesima. Declan Rice baru-baru ini mengakui bahwa ia terkejut dengan kualitas Jorginho di sesi latihan Arsenal dan mengatakan bahwa mantan gelandang Chelsea itu adalah mentor yang luar biasa. Rice menyelesaikan kepindahannya senilai 105 juta pound sterling ke The Gunners dari West Ham pada musim panas dan telah beradaptasi dengan cepat di lini tengah dalam skema yang diusung oleh Mikel Arteta. Sementara itu, Jorginho bergabung dengan Arsenal dalam kesepakatan senilai 12 juta pounds dari Chelsea pada bursa transfer Januari lalu dan hal tersebut terlihat sebagai sebuah bisnis yang cerdik. Rice belum pernah bermain bersama Jorginho di lini tengah Arsenal musim ini, namun ia mengaku sangat ingin belajar dari pemain internasional Italia tersebut.
Cukur Luxembourg tanpa ampun, Roberto Martinez puji etos kerja timnas Portugal. Timnas Portugal tampil fantastis dengan menghajar Luxembourg tanpa ampun di laga kualifikasi Euro 2024. Atas hasil itu, pelatih Roberto Martinez mengakui pertandingan tersebut sebagai malam yang penuh inspirasi dan kans lolos ke Jerman yang semakin dekat. Seleção das Quinas sukses luluh lantakan sang lawan dalam laga lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup J. Bertanding di Estadio Algarve, Selasa, 12 September 2023 dini hari WIB, Bruno Fernandes dan kolega menang dengan skor mencolok 9-0. Pada babak pertama, Portugal langsung memimpin 4 gol lewat masing-masing brace dari Gonçalo Ramos dan Gonçalo Inácio. Kemudian, babak kedua mereka menambah 5 gol lewat Bruno, João Felix, Ricardo Horta, serta 2 gol dari Diogo Jota. Kemenangan tersebut membuat Portugal semakin nyaman berada di puncak klasemen dengan raihan 18 poin dan belum kebobolan. Mereka unggul 5 poin dari kejaran Slovakia di peringkat kedua. Semoga Mauricio Pochettino enggak dipecat, harap-harap cemas ex-Chelsea lihat performa The Blues. Gary Cahill berharap agar Chelsea memberi waktu bagi Mauricio Pochettino untuk mengolah skuad The Blues yang berisikan pemain muda. Chelsea telah memulai era baru di bawah pemilik baru Todd Boehly. Meskipun baru 1 tahun memimpin, The Blues sudah mendatangkan 31 pemain dan menghabiskan sekitar 1 miliar pound. Tak hanya di susunan pemain, Chelsea juga sudah ditukangi oleh 4 manajer, dengan Thomas Tuchel dan Graham Potter telah dipecat musim lalu dan sempat ditangani oleh Bruno Saltor dan Frank Lampard sebagai manajer interim, sebelum menunjuk Mauricio Pochettino musim panas ini. Mantan bek Chelsea Gary Cahill turut bersuara tentang situasi Chelsea saat ini. Dia berharap agar Pochettino mendapatkan waktu lebih banyak untuk menangani The Blues. Apalagi mereka musim ini memiliki skuad termuda di Liga Primer dan berisikan wajah-wajah baru. Ketika Anda dalam masa transisi dan tim sedang berkembang dan berubah, waktu dulu kami di masa sukses kami punya inti tim dan kemudian kami menambah 1 atau 2 pemain, dan jauh lebih mudah buat mereka beradaptasi dengan sistem dan kehidupan baru di klub, ujar Cahill dikutip dari Metro. Setelah jeda internasional, Chelsea akan menghadapi Bournemouth pada lanjutan Liga Primer, Minggu. Pernyataan Juventus soal situasi Paul Pogba usai tak lolos tes doping. Juventus menyebutkan kalau mereka akan melakukan evaluasi ke tahap berikutnya. Paul Pogba telah dinyatakan tidak lolos tes doping oleh NADO, Badan Anti-Doping Italia. Gelandang Juventus tersebut terancam diskor selama 4 tahun. Pengadilan Anti-Doping Nasional menginformasikan bahwa, dalam menerima kasus yang diajukan oleh Jaksa Anti-Doping Nasional, pengadilan telah menetapkan skorsing sementara terhadap atlet Paul Laible Pogba, bunyi pernyataan dari NADO dilansir dari AFP. Tak lama setelah itu, Juve pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi, yang berbunyi, Juventus Football Club mengumumkan bahwa hari ini, 11 September 2023, pesepak bola Paul Labile Pogba menerima skorsing pencegahan dari Pengadilan Anti-Doping Nasional menyusul hasil tes yang dilakukan pada 20 Agustus 2023. Klub berhak mempertimbangkan langkah prosedur selanjutnya. Pemain internasional Prancis tersebut menjalani tes doping usai laga Juve menghadapi Udinese, 21 Agustus lalu. Pogba memang tidak tampil di pertandingan tersebut, tetapi pemain yang dites doping dipilih secara acak setelah laga berakhir. Laporan menyebutkan kalau Pogba akan menjalani tes untuk sampel kedua, dan jika hasilnya masih sama, maka pemain berusia 30 tahun tersebut terancam hukuman yang lebih berat. Mohamed Salah diyakini bakal cabut ke Arab Saudi tahun depan. Mantan striker Tottenham Mido memprediksi rekan senegaranya Mohamed Salah akan meninggalkan Liverpool dan pindah ke Liga Arab Saudi tahun depan. Salah sempat dihubungkan dengan Al-Ittihad pada bursa transfer musim panas kemarin. Juara bertahan Liga Arab Saudi musim lalu itu ingin memboyong pemain asal Mesir tersebut. Bahkan Al-Ittihad sudah mengajukan tawaran yang cukup besar. Menurut laporan, mereka mengajukan tawaran hingga sebesar 215 juta pounds. Tawaran itu tentu langsung ditolak oleh Liverpool. Dengan demikian, Salah tetap bertahan di Anfield pada musim ini. Liverpool berhasil mempertahankan Salah pada musim ini. Namun, Mido meyakini kalau mantan pemain tersebut akan pindah ke Liga Arab Saudi pada tahun depan. Fakta, Kai Havertz gagal di Chelsea, fans Arsenal udah nolak, kok masih direkrut. Pembelian Kai Havertz musim panas ini mungkin jadi salah satu keputusan aneh Arsenal di bawah Mikel Arteta. Tidak biasanya Arsenal mendatangkan pemain yang sebenarnya sedang kesulitan. Havertz didatangkan dari Chelsea dengan cukup mulus.
The Blues tidak keberatan melepas pemainnya, bahkan Arsenal tidak perlu membayar terlalu mahal. Meski begitu, hingga kini Havertz belum juga mencetak gol setelah 4 pertandingan Premier League berlangsung. Dia bahkan tampak kesulitan menemukan perannya dalam tim Arsenal yang sekarang. Gagal main apik dalam 4 laga membuat Havertz jadi sasaran kritik dalam beberapa pekan terakhir. Fans Arsenal banyak yang kecewa dengan penampilannya. Situasi ini pun dianalisis oleh Stuart Robson, pakar Premier League. Menurutnya, jelas bahwa Havertz tidak cukup bagus di Chelsea, karena itulah dia dilepas. Kroasia yang belum tersentuh kekalahan. Sejauh ini, kiprah Kroasia di grup D kualifikasi Euro 2024 tergolong mengagumkan. Hingga pertandingan keempat, Luka Modric dan kawan-kawan belum tersentuh kekalahan. Terkini, Senin, 11 September 2024, Kroasia menang tipis 1-0 di kandang Armenia. Kroasia menang berkat gol tunggal yang dicetak oleh Andrej Kramaric pada menit 13. Kroasia saat ini memimpin klasemen dengan 10 poin hasil 3 kali menang dan 3 kali seri. Dalam 4 laga yang sudah mereka mainkan sejauh ini, Kroasia mencetak total 9 dan baru kebobolan sekali. Kroasia memiliki poin yang sama dengan Turki, tapi unggul selisih gol dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit. Turki sudah memainkan 5 pertandingan, yang hasilnya menang 3 kali, seri sekali, dan kalah sekali. Di belakang Ronaldo, ada Bruno. Di grup J kualifikasi Euro 2024, Portugal masih sempurna hingga pertandingan ke-6. Selain memimpin klasemen, Portugal juga menguasai daftar top skor di grup mereka. Sang kapten Cristiano Ronaldo berada di urutan terdepan, diikuti oleh Bruno Fernandes di belakangnya. Terkini, Portugal menjamu Luxembourg di Estadio Algarve, Selasa, 12 September 2023. Tanpa Ronaldo yang absen akibat akumulasi kartu kuning, Portugal menang telak dengan skor 9-0. Gonçalo Ignacio, Gonçalo Ramos, dan Diogo Jota masing-masing menyerangkan 2 gol. Sementara itu, Ricardo Horta, Bruno Fernandes, dan Joao Felix masing-masing mencetak 1 gol. Portugal sejauh ini sudah mencetak total 24 gol dan belum sekalipun kebobolan dalam 6 pertandingan yang telah mereka mainkan. Bagi Bruno, gol kontra Luxembourg adalah gol keempat yang dia cetak di grup ini. Gelandang serang 29 tahun klub Manchester United tersebut cuma terpaut 1 gol dari sang kompatriot Ronaldo, yang sudah menyumbang 5 gol untuk tim.